Cerita dimulai setelah 5 tahun kacaunya dunia akibat ulah Piccolo, Krillin, Bulma, dan guru lamanya, Muten Roshi, sedang berkumpul bersama. Mereka akhirnya bersatu kembali setelah sekian lama berlalu, terkecuali Yamcha yang tidak diajak karena bertengkar dengan Bulma. Goku yang terakhir tiba, ia mengejutkan semua orang dengan membawa putranya Son Gohan yang masih berusia 4 tahun. Gohan tidak ingin menjadi seorang petarung terkuat seperti ayahnya, karena Cici ingin dia terus belajar dan tidak membahayakan dirinya sendiri dengan bertarung dan berlatih sepanjang waktu. Sayangnya, reuni tersebut terganggu oleh kedatangan makhluk misterius yang mengakui jika dirinya adalah seorang bangsa Seiya dan ia bernama Raditz. Raditz menyebut Goku sebagai Kakarot, sekaligus mengatakan jika Goku begitu mirip dengan ayah mereka. Raditz memarahi Goku karena tidak menyelesaikan misinya. Lebih rumit lagi, Raditz juga mengklaim bahwa Goku berasal dari ras Seiya yang sama dengannya dan fakta jika ia dan Goku sebenarnya bersaudara. Goku dan Krillin tidak percaya dengan ucapan Raditz dan hanya menganggap Raditz sedang melantur. Namun Muten Roshi mengungkapkan bahwa mungkin ucapan dari Raditz ada benarnya, terutama tentang bangsa Seiya. Muten Roshi menambahkan bahwa dulu kakek angkat Goku, Son Gohan, menemukan kapsul luar angkasa aneh di hutan yang berisikan bayi, dan bayi tersebut adalah Goku. Saat masih bayi, Goku adalah anak yang kejam dan pemarah, hingga suatu hari ia jatuh ke jurang memberikan luka yang cukup parah di bagian kepalanya. Dan sejak kecelakaan itu, Goku berubah menjadi anak yang baik dan ramah seperti yang kita kenal saat ini. Ucapan tersebut tentu mengejutkan Goku. Ia merasa ragu untuk mempercayainya. Raditz kemudian menyatakan bahwa tujuan awal Goku dikirim ke bumi adalah untuk menghancurkan semua kehidupan di bumi. Raditz juga mengungkapkan bahwa planet asal bangsa Seiya, planet Vegeta, dihancurkan oleh asteroid sekitar 20 tahun sebelumnya dan hanya ada 4 Seiya yang tersisa termasuk Goku. Terakhir, Raditz menyebutkan bahwa ia membutuhkan bantuan Goku untuk menghancurkan semua kehidupan di planet yang jauh. Goku tentu menolak ajakan dari Raditz. Raditz kemudian memperhatikan Gohan dan berniat membawanya. Goku mencoba menyerang, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Raditz yang kemudian menculik Gohan dan memberikan ultimatum kepada Goku bahwa Raditz tidak akan membunuh Gohan dengan syarat Goku harus membunuh 100 manusia dalam 24 jam ke depan. Raditz pun pergi dengan membawa Gohan. Goku jelas tertekan dengan situasinya. Ia bersumpah untuk menyelamatkan putranya. Krillin dan Muten Roshi menawarkan diri untuk membantunya bertarung. Namun Goku menyuruh mereka tetap tinggal karena ia tidak ingin mereka dibunuh lagi. Karena Shenron hanya dapat menghidupkan kembali seseorang 1 kali saja. Namun sebelum mereka bisa pergi, ia dihadapkan pada musuh bebuyutannya, Piccolo. Piccolo yang mengetahui bila Raditz mempunyai kekuatan yang besar pun mengatakan jika Goku tidak akan menang melawannya bila hanya dibantu oleh Krillin dan Muten Roshi. Sadar bahwa mereka sekarang memiliki musuh yang sama, Piccolo menyarankan agar ia dan Goku bekerja sama untuk menghadapi Raditz. Meskipun awalnya Goku merasa ragu, namun harus ia setujui. Karena saat ini mau tidak mau, Piccolo adalah orang yang paling bisa diandalkan dan memiliki daya tempur yang cukup tinggi. Bulma menawarkan radar bola naganya sehingga Piccolo dan Goku dapat melacak keberadaan Gohan karena di topi Gohan terdapat bola naga bintang 4. Sementara itu, Raditz tiba di kapal luar angkasanya dan mengunci Gohan yang menangis di dalamnya. Melalui penggunaan skuternya, Raditz menemukan bahwa ada 2 petarung yang sedang mendekat. Saat mereka semakin dekat, terungkap bahwa 2 petarung tersebut adalah Piccolo dan Goku. Duo ini berhadapan dengan Raditz, namun Goku dan Piccolo segera menyadari bahwa Raditz terlalu kuat untuk mereka hadapi. Raditz berada di atas angin. Ia terbang ke udara, menembakkan ledakan Ki ganda dari tangannya ke arah Goku dan Piccolo. Goku bisa menghindarinya, namun Piccolo harus kehilangan lengannya.
Piccolo mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai sebuah teknik rahasia yang ia buat untuk membunuh Goku. Namun Piccolo memutuskan bahwa ia akan menggunakan teknik terkuat tersebut dalam pertarungannya melawan Raditz. Karena serangan terkuat Piccolo membutuhkan waktu, Goku mengalihkan perhatian Raditz dengan Kamehameha miliknya. Namun Raditz berhasil menahan Kamehameha Goku dengan mudah dan kemudian menjatuhkan Goku dengan serangan energinya. Ketika Raditz akan kembali menyerang Goku, Piccolo menembakkan serangan barunya yang ia beri nama Makan Kosapo atau Special Beam Cannon. Namun apa daya, serangan terkuat dari Piccolo berhasil Raditz hindari dan hanya mengenai sedikit tubuhnya. Goku yang sadar bila Raditz sedang lengah pun segera mengambil kesempatan untuk meraih ekornya. Raditz ketika menjadi tidak berdaya, ia memohon kepada Goku untuk melepaskan ekornya. Ia meminta maaf dengan semua hal yang sudah terjadi. Raditz berjanji akan segera pergi meninggalkan planet bumi andai Goku mau melepaskan ekornya. Piccolo yang sadar bila semua ucapan Raditz adalah sebuah kebohongan pun menyuruh Goku untuk jangan pernah melepaskan ekornya. Namun karena sifat polosnya, Goku tentu menuruti permohonan Raditz dan benar saja ucapan dari Piccolo pun terbukti. Sesaat setelah Goku melepaskan ekornya, Raditz langsung menyerang Goku dan menginjaknya dengan sangat kuat, membuat Goku berteriak kesakitan. Kapal luar angkasa milik Raditz pun meledak. Gohan yang telah melihat pertarungan ayahnya dari dalam kapal berhasil keluar setelah mendengar teriakan Goku. Skuter milik Raditz mendeteksi tingkat kekuatan Gohan yang meningkat drastis dan itu jauh lebih tinggi daripada Goku dan Piccolo. Gohan yang marah segera menyerang Raditz yang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan harus menerima sundulan yang kuat ke dadanya sekaligus menghancurkan armor Seiya miliknya. Tingkat kekuatan Gohan pun segera turun kembali ke angka 1. Raditz menyadari bahwa kekuatan Gohan dipengaruhi oleh emosinya, yang berarti Gohan hanya perlu marah untuk menjadi sangat kuat. Raditz langsung memukul Gohan dan membuatnya pingsan. Goku mencoba kembali bangkit. Ia menggunakan sedikit kekuatannya yang tersisa untuk menahan dan mengunci Raditz. Goku pun segera menyuruh Piccolo untuk menggunakan serangannya lagi. Piccolo tanpa ragu mengisi kembali energinya. Ia berniat untuk membunuh Raditz dan Goku sekaligus. Namun meski Piccolo yakin bahwa teman-teman Goku akan menggunakan bola naga untuk membangkitkannya, ia tetap puas karena sudah berhasil membunuh musuh bebuyutannya selama ini. Piccolo pun menembakkan Makan Kosapo miliknya, membuat Raditz dan Goku mengalami luka yang sangat fatal. Raditz mengutuk Piccolo dan memuji semangat Goku. Piccolo memberitahu Raditz bahwa Goku akan dihidupkan kembali menggunakan bola naga. Raditz dengan nafas terakhirnya membalas dengan mengatakan bahwa skuter di kepalanya juga bertindak sebagai pemancar. Ia memberitahu bahwa dalam 1 tahun akan ada 2 orang Seiya yang lebih kuat lainnya datang ke bumi dan membalas kematiannya. Piccolo yang kesal dengan keangkuhan Raditz pun memberikan pukulan mematikan kepadanya. Di luar angkasa, 2 Seiya yang tersisa yang dimaksud oleh Raditz, Nappa dan Vegeta segera mendapatkan kabar kematian Raditz melalui pesan yang dikirimkan ke skuter mereka. Vegeta terlihat tertarik dengan bola naga. Ia memutuskan untuk pergi ke bumi demi mendapatkan bola naga dan meminta permohonan untuk menjadikan dirinya abadi. Kembali ke bumi, Krillin, Master Roshi, dan Bulma tiba di tempat kejadian. Meskipun mereka dapat menghidupkan Goku kembali dengan bola naga, Krillin harus menyaksikan sahabatnya tewas di tempat. Namun tak lama setelah Goku meninggal, tubuh Goku tiba-tiba menghilang. Piccolo mengartikan bahwa Dewa Bumi memiliki rencana untuk Goku di dunia lain. Piccolo kemudian secara mengejutkan meregenerasi lengannya. Ia memberitahu yang lain tentang akan datangnya 2 orang Seiya yang lebih kuat. Piccolo mengangkat Gohan yang tidak sadarkan diri dengan maksud untuk melatihnya agar dapat melawan 2 orang Seiya yang akan datang. Krillin dan Bulma memprotes tindakan Piccolo karena khawatir dengan keadaan Gohan nantinya. Tetapi mereka berdua terlalu takut untuk menghentikan Piccolo. Di dunia lain, Dewa Bumi membawa Goku ke Raja Genma untuk meminta izin agar Goku melakukan perjalanannya menyusuri jalan ular dengan maksud untuk berlatih dengan Raja Kaio. Goku bertanya apakah Raditz juga datang ke sini. Raja Genma menjawab, ya tentu saja dia datang, namun aku sudah mengirimnya ke neraka. Sontak Goku terkejut melihat Raja Genma yang begitu mudah mengalahkan Raditz. Raja Genma pun mengabulkan permintaan Dewa Bumi dan Goku memulai perjalanannya yang panjang dan berbahaya menyusuri jalan ular sepanjang 1 juta kilometer. Dewa Bumi mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan bahwa kekejaman Piccolo sedikit demi sedikit mulai pudar.
Di bumi, Gohan terbangun, tetapi ia dibuat cemas dengan kehadiran Piccolo di sampingnya. Piccolo memberitahu Gohan tentang kematian ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya bermaksud melatih Gohan untuk pertempuran yang akan datang melawan dua orang bangsa Seiya. Gohan yang memang memiliki hati yang lembut tentu menolak ajakan dari Piccolo. Ia ragu bagaimana mungkin dirinya yang seorang anak kecil dapat mengalahkan dua orang bangsa Seiya, yang bahkan dua orang tersebut memiliki kekuatan di atas ayahnya. Namun Piccolo segera melemparkan Gohan dan menunjukkan kepadanya bahwa ia memiliki kekuatan serta potensi yang amat sangat besar. Piccolo pun meninggalkannya. Ia mengklaim bahwa jika Gohan berhasil bertahan selama 6 bulan sendirian di alam liar, maka pelatihan yang sebenarnya akan dimulai. Bingung dengan apa yang harus ia lakukan, Gohan berjuang sendiri. Ia dikejar oleh dinosaurus, namun berhasil kabur dan harus terjebak di tebing yang tinggi karena ulah kekuatannya sendiri. Karena tidak ada cara untuk turun dan takut dengan ketinggian, Gohan pun hanya bisa terdiam. Ia tertidur setelah makan apel yang diam-diam diberikan oleh Piccolo. Gohan kemudian terbangun di tengah malam dan melihat bulan purnama. Gohan mengatakan jika dirinya belum pernah melihat bulan sebesar ini. Gohan terus menatap ke arah bulan dan itu membuatnya harus berubah menjadi kera besar. Piccolo yang telah mengamati dari dekat terkejut dengan bentuk baru ini. Ia berusaha mati-matian menghentikan Gohan dan menemukan sumber yang membuat Gohan berubah. Piccolo mengingat sesuatu yang dikatakan Raditz tentang kekuatan bulan pada bangsa Seiya dengan ekor. Piccolo pun menyadari bahwa bulan adalah sumber kekuatan pada bangsa Seiya yang masih memiliki ekor. Piccolo segera menghancurkan bulan, membuat Gohan pingsan dan kembali ke keadaan normal. Piccolo kemudian mencabut ekor Gohan dan memberinya satu set pakaian dan sebuah pedang sebelum akhirnya ia menghilang. Sementara itu, Dewa Bumi memanggil petarung terkuat di bumi untuk melatih mereka menghadapi kedatangan bangsa Seiya. Petarung yang dipilih untuk berlatih adalah Krillin, Tien Shinhan, Yamcha, Chotsu, dan Yajirobe. Setelah 6 bulan berlalu, Gohan kini telah mampu menjaga dirinya sendiri dan bertahan hidup dengan baik. Sedangkan Goku masih berlari menyusuri jalan ular. Piccolo memutuskan bahwa pelatihan bertahan hidup Gohan telah selesai dan ia akan mulai melatihnya secara pribadi. Goku akhirnya mencapai ujung jalan ular dan menemukan sebuah planet kecil di atasnya. Goku langsung melompat ke planet tersebut, tetapi segera menyadari bahwa meskipun ukurannya kecil, planet tersebut memiliki gravitasi yang sangat berat, yakni 10 kali lipat lebih besar dari gravitasi planet bumi. Setelah berjuang untuk berjalan mengelilingi planet, Goku bertemu dengan Raja Kaio dan monyet peliharaannya, Bubbles. Dengan waktu yang hanya tersisa 158 hari sebelum dua orang Seiya tiba, Raja Kaio menginstruksikan Goku untuk mengejar dan menangkap Bubble. Hal itu dilakukan agar Goku dapat menyesuaikan dirinya dengan gravitasi di planet tersebut. Hanya dalam waktu 2 bulan saja, tubuh Goku mulai terbiasa dengan tekanan gravitasi, sekaligus ia berhasil menangkap Bubbles. Raja Kaio kemudian mulai menginstruksikan Goku pada 2 teknik khasnya, yaitu Kaioken dan Spirit Bomb. Setelah sekian lama berlatih, Goku menguasai kedua teknik tersebut sehari sebelum kedatangan 2 orang Seiya ke bumi. Raja Kaio menyadari bahwa meskipun teman-teman Goku dapat menghidupkan Goku kembali, Goku masih harus berlari sepanjang jalan ular untuk kembali ke bumi. Goku pun dalam kepanikan. Dengan dibantu Raja Kaio secara telepati, Goku meminta Muten Roshi untuk segera membangkitkannya. Setelah mengumpulkan bola naga selama setahun terakhir, Muten Roshi pun langsung memanggil Shenron dan meminta Shenron untuk menghidupkan kembali Goku. Shenron mengabulkan permintaan tersebut. Goku hidup kembali di dunia lain dan segera terbang dengan kecepatan tinggi menyusuri jalan ular. Kedua orang Seiya pun telah tiba. Nappa dan Vegeta segera menghancurkan kota tempat mereka mendarat. Vegeta yang ingin menemukan bola naga menggunakan skuternya untuk menemukan lokasi petarung terkuat di planet bumi yang ia anggap sebagai orang yang membunuh Raditz. Mereka berdua segera terbang menuju Piccolo dan Gohan. Piccolo dan Gohan merasakan kekuatan yang datang mendekat, serta beberapa pancaran energi lain yang ternyata adalah Krillin, Yamcha, Tien, dan Chotsu. Krillin lebih dulu tiba, dilanjutkan dengan Vegeta dan Nappa. Ketika melihat Piccolo, Vegeta segera mengenali Piccolo sebagai seorang bangsa Namek. Ungkapan dari Vegeta sontak mengejutkan Piccolo untuk sementara waktu. Begitu pula Dewa Bumi yang menyadari bahwa saat dulu ia menciptakan bola naga, semacam ingatan muncul di kepalanya. Seolah-olah ia tidak asing dengan penciptaan bola naga. Nappa memutuskan untuk membiarkan Saibaman memukuli para Z-Fighter terlebih dahulu.
Ia menanam beberapa benih di tanah yang bertunas dan menjadi 6 alien hijau kecil. Tien, Chotsu, dan Yamcha adalah yang berikutnya tiba. Tien yang pertama maju dan dengan mudah mengalahkan salah satu Saibaman. Setelah melihat pertarungan Tien, Vegeta menyimpulkan bahwa para Z-Fighter dapat menyembunyikan kekuatan mereka lalu meningkatkannya ke tahap yang lebih tinggi. Vegeta memerintahkan Nappa untuk melepaskan skuternya agar tidak lengah dengan angka kekuatan para Z-Fighter yang dapat berubah-ubah. Tidak seperti Raditz yang tewas karena terlalu memperdulikan angka kekuatan. Yamcha mengejar Saibamen lain dan tampak sudah mengalahkannya dengan Kamehameha. Namun karena lengah, Saibamen tersebut langsung berdiri dan menempel pada tubuh Yamcha. Ia meledakkan dirinya sendiri membuatnya tewas bersama dengan Yamcha. Krillin yang marah melihat Yamcha tewas meluncurkan ledakan gelombang energi yang terbagi menjadi 6 ledakan terpisah. Ledakan tersebut berhasil menewaskan 3 Saibamen sekaligus. Piccolo kemudian menghancurkan satu Saibamen yang bersembunyi dari serangan Krillin. Semua Saibamen pun kini telah lenyap. Meski Vegeta dan Nappa terkena serangan Krillin dengan telak, mereka muncul kembali tanpa luka sedikit pun. Nappa kemudian memutuskan untuk maju dan melawan Z-Fighter sendirian. Vegeta memberitahu Nappa untuk tidak membunuh Piccolo karena mereka butuh informasi mengenai bola naga. Meski pada kenyataannya Piccolo bukan satu-satunya orang yang mengetahui tentang bola naga. Nappa memulai serangannya dan maju menyerang Tien. Nappa mampu memutuskan lengan Tien hanya dengan tinjunya, membuat Tien meringis kesakitan. Krillin mencoba menyelamatkan Tien, tetapi Nappa menghentikannya dengan menembakkan serangan kuat tepat di hadapannya. Nappa yang lengah gagal menyadari Chotsu yang menempel pada punggungnya. Chotsu pun meledakkan dirinya sendiri. Saat asap ledakan menghilang, Nappa tetap terlihat baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa pengorbanan Chotsu hanya sia-sia. Tien yang marah melakukan serangan habis-habisan terhadap Nappa yang memblokir semua serangannya seperti bukan apa-apa. Piccolo memberitahu Krillin bahwa begitu Nappa menyerang, ia akan lengah dan mereka akan menyelinap dan menyerangnya. Rencana dari Piccolo berhasil. Piccolo dan Krillin mampu memberikan pukulan yang telak kepada Nappa. Melihat Nappa terjatuh, Piccolo segera memerintahkan Gohan untuk mengakhiri Nappa dengan serangan energinya. Namun karena terlalu takut, Gohan malah bersembunyi dan melarikan diri. Piccolo dan Krillin bekerja sama melawan Nappa, tetapi kekuatan mereka masih belum cukup untuk mengalahkannya. Dengan mengorbankan nyawanya, Tien melancarkan serangan yang dahsyat, tapi sayangnya Nappa masih bertahan dan hanya armornya saja yang rusak. Nappa bersiap untuk membunuh Piccolo, Krillin, dan Gohan, namun Vegeta meminta Nappa untuk menghentikan serangannya. Vegeta telah menyadari bahwa Goku yang sejak dari tadi diharapkan teman-temannya untuk segera datang adalah Kakarot. Vegeta ingin Nappa menunggu selama 3 jam sampai Goku tiba untuk memberikan hukuman karena bagi Vegeta, Goku adalah seorang pengkhianat karena tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya bangsa Saiya. Nappa dengan enggan setuju. Piccolo cukup bingung mengapa Nappa mau mengikuti perintah Vegeta yang memiliki tubuh yang lebih kecil. Goku yang telah terbang menyusuri jalan ular selama 2 hari berturut-turut akhirnya sampai di ujung jalan.
Dewa Bumi langsung membawa Goku kembali ke bumi dan dalam perjalanannya ke medan pertarungan, ia menerima 2 kacang Senju dari Master Korin. Goku memakan salah satunya untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan melesat terbang mengendarai awan Kinton untuk menghemat energi. Sayangnya 3 jam sudah habis. Para Z Fighter yang tersisa menyusun rencana untuk melemahkan Nappa dengan menangkap ekornya, seperti yang dilakukan Goku kepada Raditz. Namun rencana tersebut harus gagal ketika Nappa mengungkapkan bahwa Elite Seiya telah belajar mengatasi kelemahan pada ekornya. Nappa kemudian memukul kepala Piccolo, membuat Piccolo pingsan untuk sementara waktu. Dilanjutkan dengan Nappa yang menyerang Gohan dan Krillin. Piccolo-san! Piccolo... Piccolo sadar kembali dan berseru bahwa Goku akan datang. Skuter Vegeta memperkirakan level kekuatan Goku yang kini naik menjadi 5000. Hal itu mengejutkan Nappa dan Vegeta. Vegeta menyadari jika para Z Fighter memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan mereka secara tiba-tiba, maka angka kekuatan 5000 milik Goku kemungkinan besar hanyalah kekuatan terendah yang sedang digunakan Goku. Vegeta kemudian memerintahkan Nappa untuk membunuh semua orang sebelum Goku tiba, karena serangan tim mungkin akan membuat mereka berdua kerepotan. Ketika Nappa bertanya apa Piccolo harus dibunuh juga, Vegeta mengiyakan karena dirinya sudah tidak peduli lagi dengan keberadaan Piccolo dan memutuskan untuk mendapatkan bola naga di planet Namek saja. Gohan meminta Piccolo untuk melarikan diri karena kematiannya berarti akhir dari bola naga di bumi. Akhirnya dengan gagah berani, Gohan menendang kepala Nappa dengan cukup kuat. Namun hal itu malah membuat Nappa semakin marah. Nappa yang marah melancarkan serangan energi yang kuat ke arah Gohan. Tetapi sebelum mengenainya, Piccolo melompat ke arahnya dan menahan ledakan tersebut dengan seluruh tubuhnya. Sebelum kematiannya, Piccolo mengakui dengan berlinang air mata bagaimana ia menikmati pelatihan bersama Gohan dan bagaimana kepolosan Gohan serta sifat lembutnya yang akhirnya membuat Piccolo luluh dan mengorbankan hidupnya demi Gohan. Di atas bumi, Dewa Bumi pun turut menghilang karena keberadaannya terhubung dengan Piccolo. Melihat tewasnya Piccolo di hadapannya membuat kemarahan Gohan memuncak. Ia menembakkan Masenko ke arah Nappa, namun berhasil diblokir oleh Nappa. Hal ini mengejutkan Vegeta, mengingat level kekuatan Gohan naik dari 981 menjadi 2800. Namun setelah menggunakan serangan tersebut, energi Gohan menurun drastis dan ia menjadi tidak berdaya. Ketika Nappa akan menginjak Gohan, Goku telah lebih dulu tiba menyelamatkan putranya. Goku membagi kacang Senju yang tersisa dan memberikannya masing-masing kepada Krillin dan Gohan. お父さんついに現れたな。ピッコロヤムチャ天津飯そして神様もなんだ、もう死ぬつもりか。ご飯こっちへ先頭じゃないかご飯おめえもだおめえたちは離れて見ててくれ Nappa bertanya pada Vegeta tentang level kekuatan Goku. Vegeta menjawab bahwa jika kekuatan Goku lebih dari 8000, kalau di sumber yang lain ada yang bilang lebih dari 9000 ya guys. Setelah menyadari bahwa teman-temannya yang lain sudah tewas, Goku terlihat begitu marah dan mulai melawan Nappa. Nappa benar-benar bukan tandingan dari Goku. Setiap serangannya tidak ada yang berhasil mengenai Goku. Vegeta pun memerintahkan Nappa untuk mundur. Nappa menurut, tetapi ia tidak ingin mundur begitu saja. Nappa memutuskan untuk mengalahkan Krillin dan Gohan sebagai gantinya.
Goku tidak dapat mengejar Nappa dan harus menggunakan teknik Kaioken untuk menabrak Nappa, mematahkan punggungnya dan membuatnya tidak berdaya. Goku kemudian melemparkan tubuh Nappa kepada Vegeta. Ketika Krillin bertanya apa yang Goku lakukan pada Nappa, Goku menjawab bahwa ia menggunakan teknik Kaioken, sebuah teknik yang dapat melipat gandakan refleks, kecepatan, indera, dan kekuatannya. Namun Goku kemudian mengatakan bahwa kelemahan Kaioken adalah merusak tubuhnya jika dikalikan sampai batas yang tidak dapat ia tangani, dan bahkan mungkin dapat menyebabkan tubuhnya meledak karena tekanan dari Kaioken. Nappa memohon belas kasihan, tetapi Vegeta melemparkannya ke udara dan menghancurkannya dengan satu serangan dahsyat. Goku memberitahu Gohan dan Krillin untuk kembali ke tempat Muten Roshi. Goku dan Krillin pun mengucapkan salam perpisahan. Krillin menyerahkan semuanya kepada Goku. Vegeta kemudian mengarahkan pandangannya kepada Goku. Goku memberitahu Vegeta bahwa ia ingin bertarung di tempat lain agar tidak menghancurkan tubuh teman-temannya yang sudah tewas. Vegeta menyetujuinya dan mereka berdua pun segera pergi menuju gurun. Sementara Gohan dan Krillin terbang kembali ke tempat Muten Roshi. Vegeta mengatakan bahwa tidak banyak pejuang kelas rendah seperti Goku yang bisa bertarung dengan elit Seiya seperti Vegeta. Tetapi Goku menjawab bahwa meskipun dirinya hanyalah pejuang kelas rendah, ia dapat melampaui seorang pejuang elit jika dengan bekerja keras. Goku dan Vegeta pun mulai bertarung. Mereka berdua terlihat seimbang. Vegeta memberitahu Goku untuk melepaskan kekuatan tersembunyinya. Goku pun langsung menggunakan teknik Kaioken. Namun Vegeta masih mampu mengimbangi Goku. Vegeta memperkuat dirinya sendiri dan Goku menggunakan Kaioken 2 kali lipat. Namun lagi-lagi Goku masih bukan tandingan Vegeta. Sadar bila kekuatannya masih belum cukup, Goku memusatkan seluruh energinya untuk menggunakan Kaioken 3 kali lipat, dan itu meningkatkan level kekuatannya menjadi lebih dari 24.000. Apa yang dilakukan Goku tentu membuat Raja Kaio khawatir. Kali ini Goku berada di atas angin. Goku pun terus-menerus menyerang Vegeta tanpa ampun dan memaksa Vegeta untuk menggunakan salah satu serangan terkuatnya. Vegeta langsung melepaskan Gallic How-nya ke arah Goku. Tidak ingin membiarkan serangan Vegeta mengenai bumi, Goku mencoba menahan serangan energi tersebut dengan Kamehameha miliknya. Kedua ledakan itu bertabrakan dengan intens, dan Goku akhirnya unggul dengan meningkatkan Kaioken-nya menjadi 4 kali lipat. Kamehameha Goku pun mendorong Vegeta ke langit. Setelah menggunakan teknik Kaioken 4 kali lipat, tubuh milik Goku mulai merasakan efeknya. Yajirobe yang selama ini bersembunyi di dekatnya keluar untuk memberi selamat kepada Goku. Namun ketika Goku mengatakan Vegeta masih hidup, ia segera bersembunyi kembali. Di udara, Vegeta sangat marah karena Goku mampu mengunggulinya. Vegeta memutuskan untuk berubah menjadi Ozaru atau kera besar. Namun ia sadar bahwa bulan telah hilang karena ulah Piccolo dulu ketika akan menyadarkan Gohan. Vegeta kemudian menciptakan bulan kecil dengan energinya. Teknik tersebut membuat Vegeta kehilangan separuh kekuatannya. Namun tak mengapa, karena bagi Vegeta menjadi Ozaru jauh lebih penting ketimbang ia harus kalah dari Goku. Vegeta pun berubah menjadi Ozaru. Tidak seperti Goku atau Gohan, Vegeta dapat tetap mengendalikan tubuhnya. Vegeta menyatakan bahwa ketika seorang Seiya berubah menjadi Ozaru, maka kekuatannya akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Vegeta pun menyerang Goku tanpa ampun.
Ketika ia diserang oleh Vegeta, Goku tiba-tiba teringat sekaligus terkejut dengan ingatan kilas balik dari kakek angkatnya yang memperingatkan tentang adanya monster yang keluar saat bulan purnama, Dewa Bumi yang mempertimbangkan untuk memotong ekornya, dan ingatan dirinya sebagai kera besar yang menghancurkan kastil Pilaf serta stadion di turnamen seni bela diri dunia. Goku sadar bahwa semua itu terjadi karena ulah dirinya. Dia jugalah yang membuat kakeknya Son Gohan harus merenggut nyawa. Goku mencoba membutakan Vegeta dengan Taioken dan kemudian ia mencoba untuk membuat Spirit Bomb. Namun Vegeta segera menemukannya dan menembakkan ledakan energi ke arah Goku, menyebabkan Goku harus kehilangan energi dari Spirit Bomb. Vegeta kemudian meremukkan kaki Goku, membuatnya lumpuh dan tidak bisa bertarung. Vegeta berniat meremukkan tubuh Goku dengan tangan raksasanya. Dari jauh, Gohan dan Krillin memperhatikan bola kekuatan yang aneh dan bergegas kembali untuk membantu Goku. Saat tiba, Gohan segera mengalihkan perhatian Vegeta, sementara Krillin menggunakan Kienzan miliknya untuk memotong ekor Vegeta. Namun Vegeta merasakan serangan dari Krillin dan mampu menghindarinya. Yajirobe yang sebelumnya selalu bersembunyi akhirnya membuktikan jika dirinya dapat membantu Goku dengan berhasil memotong ekor Vegeta. Vegeta pun kembali normal, ia merasa sangat kesal. Vegeta kemudian menyerang Gohan dan Krillin dengan kekuatannya yang tersisa. Goku memanggil Krillin untuk mendekat dan menyuruh Gohan untuk menahan Vegeta sementara waktu. Goku memberikan sisa energi yang ia kumpulkan untuk membentuk Spirit Bomb kepada Krillin, dan Raja Kaio memberitahu Krillin secara telepati untuk melemparkan Spirit Bomb ke arah Vegeta pada saat yang tepat. Ketika Vegeta akan mengakhiri Gohan dengan serangannya, Krillin segera melemparkan Spirit Bomb, namun Yajirobe malah berteriak kepada Krillin karena menunggu begitu lama untuk Krillin melemparkan Spirit Bomb. Vegeta sontak mendengar teriakan dari Yajirobe dan berhasil menghindari Spirit Bomb yang langsung menuju ke arah Gohan. Goku secara telepati berteriak agar Gohan memantulkannya karena Spirit Bomb tidak bisa melukai mereka yang berhati murni. Gohan segera memantulkannya dan mengirim Spirit Bomb kembali ke arah Vegeta. Karena tidak punya waktu untuk bereaksi, Vegeta pun harus terkena Spirit Bomb dan terdorong ke udara. Gohan dan Krillin berkumpul di sekitar Goku yang lumpuh. Tiba-tiba tubuh Vegeta jatuh dari langit. Vegeta ternyata masih hidup dan dengan sedikit kekuatannya yang tersisa, Vegeta berusaha untuk kembali bangkit. Vegeta mencoba untuk mengalahkan semua orang dengan ledakan energinya. Tetapi itu tidak berhasil dan hanya membuat tenaganya terkuras. Vegeta kembali mendekati Gohan, namun ia dikagetkan dengan ekor Gohan yang telah tumbuh kembali. Mengingat bulan ciptaannya masih belum hilang, Vegeta merasa khawatir bila Gohan berubah menjadi Ozaru. Vegeta pun memutuskan untuk segera membunuh Gohan. Beruntung Yajirobe muncul dan langsung menebas punggung Vegeta dengan pedangnya. Tetapi ini hanya mengalihkan perhatian Vegeta sesaat. Vegeta kemudian menghajar Yajirobe tanpa ampun. Goku secara telepati memberitahu Gohan untuk melihat ke langit. Gohan pun menurutinya dan berubah menjadi Ozaru. Meskipun pada awalnya Gohan tak terkendali, dengan telepatinya Goku membuat Gohan memiliki sedikit kesadaran dan mulai berkonsentrasi untuk hanya menyerang Vegeta. Ketika Gohan akan kembali menyerang Vegeta, Vegeta berhasil memotong ekor Gohan. Namun Vegeta tidak memiliki energi yang tersisa untuk menyingkir dari tubuh Gohan. Alhasil Vegeta pun harus tertindih oleh tubuh Gohan. Saat debu hilang, Krillin adalah satu-satunya orang yang mampu bergerak. Ia meraih katana Yajirobe dan berjalan ke arah Vegeta. Vegeta memanggil kapal luar angkasanya dengan menggunakan remote control. Namun Krillin telah lebih dulu sampai pada Vegeta sebelum kapal itu tiba. Krillin berniat menusuk Vegeta, tetapi Goku secara telepati memberitahu Krillin untuk membiarkannya. Goku meyakinkan Krillin untuk membiarkan Vegeta hidup karena ia belum pernah melawan seseorang yang begitu kuat. Pertemuannya dengan Vegeta membuatnya lebih bersemangat daripada takut. Maka dari itu, Goku ingin bertanding ulang dengannya suatu hari nanti. Goku juga mengungkapkan keyakinan bahwa Vegeta dapat mempelajari kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Piccolo. Meskipun ragu, Krillin akhirnya memutuskan untuk mempercayai penilaian Goku dan membiarkan Vegeta pergi. Vegeta bersumpah untuk membuat Goku menyesal karena sudah membiarkannya hidup. Vegeta pun pergi dengan kapal luar angkasanya.
Sementara itu, Muten Roshi, Cici, Master Karin, dan Bulma telah tiba untuk menyelamatkan Goku dan yang lainnya. Mereka semua pun dibawa masuk ke dalam kapal. Oke, itulah alur cerita dari Dragon Ball Z Saiyan Saga. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.